Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab At-Tibyan di pagi hari ini. Kita sudah mulai masuk ke bagian 2, tetapi masih kita jelaskan di bab 1, yaitu tentang bagian-bagian dari keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Pada pertemuan yang pertama kita sudah masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis yang akan kita jelaskan dari kitab At-Tibyan ini masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ahrufan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca beberapa huruf dari Al-Quran atau kitab Allah Ta'ala, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Wal hasanatu, dan kebaikan membaca beberapa huruf dalam Al-Quran ini adalah bi'asri amsaliha, dengan 10 sesuai dengan apa yang dibaca dari huruf-huruf Al-Quran itu. La aqulu alif lam mim harfun, tetapi Allah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, tetapi kata Allah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi dalam beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran diawali dengan alif lam mim, kemudian yang lainnya Toha, kemudian surat Nun atau Kaf Ha Ya Ain Shad, itu adalah bukan satu huruf tetapi beberapa huruf. Nah, kalau satu hurufnya itu sudah menjadi pahala bagi kita yang membaca Al-Quran 10 kebaikan, maka dalam huruf alif lam mim atau kalimat alif lam mim itu ada 30 kebaikan karena terdiri dari 3 huruf. Allah mengatakan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Waqala hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada halaman 2912 di dalam penjelasan Bisawabil Quran, ganjaran membaca Al-Quran. Nah, ini sudah jelas sekali. Hadis yang selanjutnya, wa an ibni Mas'ud wa an ibni Mas'ud wa an ibni Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah hadis qudsi. Yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, man sagholahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, atau barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, wa zikri, dan menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, an mas'alati, dari beberapa masalah yang dihadapi orang itu, yaitu dengan disibukkan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. A'taituhu abdulama u'tiya sa'ilin, maka kata Allah, aku akan memberikan kepadanya keutamaan sebagaimana apa yang telah aku berikan kepada orang yang selalu berdoa kepadaku. Jadi membaca Al-Quran, menyibukkan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah ini adalah lebih utama, dan pahalanya itu akan disamakan dengan orang yang selalu meminta atau yang selalu berdoa kepada Allah. Dan bahkan wa fadlul kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalimat-kalimat Allah Ta'ala ala syairil kalami kafadillahi ta'ala ala khalqihi. Jadi kalimat-kalimat yang
ucapkan oleh Allah itu adalah keutamaannya melebihi keutamaan dari ciptaannya, ya, ala khalqihi. Jadi semuanya saking manfaatnya banyak atau saking fadilahnya banyak untuk membaca Al-Quran, maka kalamullah yang kita baca, yang kita tartilkan itu lebih utama dari ciptaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan juga ini adalah hadis hasan atau hadis yang baik. Bahkan di dalam kitab Tirmizi, Sahih Tirmizi di halaman 2927 sama masih di dalam bab tentang sawabul Quran. Baiklah, hadirin semuanya, hadis yang selanjutnya adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang yang di dalam kerongkongannya atau di dalam mulutnya sesuatu, tidak ada sesuatu kecuali minal Quran. Ya, jadi hadis ini menyatakan sesungguhnya orang yang mulutnya atau kerongkongannya tidak pernah membaca Al-Quran, maka Rasulullah mengibaratkan kal baitil kharibi, seperti rumah yang roboh. Jadi mulut kita tidak digunakan untuk mengucapkan kalamullah, itu seperti rumah yang roboh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hasan serta hadis ini sahih. Selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an dikatakan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Wartaki, dan naikkanlah derajat kalian dengan Al-Qur'an. Warattili, dan baca tartilkan oleh kalian Al-Qur'an. Kama kunta turattili fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Al-Qur'an ketika hidup di dunia. Mengapa? Fa inna manjilataka inda akhiri ayati taqra'uha, karena sesungguhnya rumah kamu itu adalah paling akhir ketika kamu membaca Al-Quran. Nah, hadis ini hadis ini menyatakan bahwa orang yang sahibul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran itu akan seluas rumahnya sebanding dengan seberapa banyak seringnya membaca Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan serta Imam Nasa'i. Dan bahkan kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan dan hadis ini juga adalah sahih. Selanjutnya an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengerjakan dengan apa yang telah dibacanya. Ya, contoh kita membaca kalimat dalam Quran aqimus shalah, kemudian kita laksanakan sholat, wa amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan, maka Allah nanti di hari kiamat akan memakaikan satu mahkota bagi kedua orang tuanya. Jadi ini tidak hanya membaca saja atau tidak hanya mengaji saja, tetapi dikaji pula apa yang telah dibacanya atau dilaksanakan apa yang telah dibacanya. Do'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyuti dunya, di mana mahkota itu lebih terang daripada terangnya matahari di alam dunia. Fama donukum billadhi amila bihada,
maka apa-apa yang telah kalian kira dengan apa yang telah kalian lakukan dengan banyak membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini menyatakan bahwa apa yang kita baca dan apa yang kita kaji dari Al-Quran, kita sebagai anak nanti akan memakaikan satu mahkota di kepala kedua orang tua kita di yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah orang-orang yang selalu membaca atau menjadi ahli Al-Quran dan bisa memakaikan kepada kita mahkota yang begitu terang, mahkota yang begitu jernih, dan mahkota yang begitu indah, seterang ketika matahari yang terbit di alam dunia ini. Hadirin semuanya, selanjutnya waruwiya darimi bi asnadihi an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Mengapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk iqra'u atau membaca Al-Qur'an? Fa innallaha ta'ala la yu'adzabu qalban wa al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab hati orang yang selalu sadar dengan Al-Quran, hati orang yang selalu ingat, dan hati yang selalu mertartilkan atau membaca Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangannya Allah. Ya, bukan berarti kita meyakini bahwa Allah itu adalah makan, tetapi Quran ini adalah salah satu hidangan bagi Allah. Paman dakhala fihi, barang siapa yang sudah masuk dalam lindungan Allah, fahuwa amin, maka dia akan merasa aman dan dia akan aman dari azab dan siksa Allah itu. Waman ahabbul Quran fal yubasyir. Kemudian kata Rasulullah, waman ahabbul Quran, barang siapa yang cinta Al-Quran, fal yubasyir, maka bergembiralah. Nah, ini dari riwayat dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wan Abdullah ibn Hamid al-Hamai qala, dari Abdullah Hamid al-Hamai qala berkata, Sa'altu Sufyan as-Sauri anir rajulu. Ketika Abdul Hamid al-Hamani bertanya kepada Sufyan Sauri tentang ar-rajulu yakju ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi ditanyakan oleh beliau kepada Sufyan Sauri tentang laki-laki yang apakah lebih cinta dia untuk berperang atau lebih suka membaca Al-Quran. Faqala, maka Sufyan Sauri menjawab, yaqra'ul Quran, laki-laki itu lebih cinta untuk memilih membaca Al-Quran. Apa dasarnya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi bersabda, khairukum, yang lebih baik di antara kalian semua, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar membaca atau mengaji dan mengkaji Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, laki-laki ini lebih memilih membaca Al-Quran karena keutamaannya itu adalah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, ketimbang dia ikut berperang. Nah, ini satu motivasi bagi kita dari kajian kitab At-Tibyan tentang bagian-bagian keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Bagi kita adalah motivasi yang sangat bagus sekali, sehingga dengan hadis-hadis yang sudah dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan karya Syekh Nawawi ini menjadikan bagi kita lebih cinta lagi terhadap Al-Quran, banyak mengaji Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, juga banyak mengkaji Al-Quran, dan kita melakukan atau melaksanakan apa yang sudah kita baca dalam Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini ada manfaatnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam kitab At-Tibyan bab 1 ini. Itu adalah semata-mata jelas dari kebodohan saya pribadi, dan adapun apabila bermanfaat dan ada penjelasan yang baik dan sesuai dengan yang kita jelaskan menurut hati hadirin semuanya, itu adalah semata-mata dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kajian kita pagi ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.